Kalau taubat bisa tidak bunyi, Pak. Mengakui itu sudah bagian dari taubat. Tapi kalau istighfar meminta, makanya ditambah hurufnya alif, sin, dan ta, karena ini minta ditutup. Kita sudah akui dosa kita, tapi minta agar ditutupi itu. Makanya istighfar itu memang diucapkan astaghfirullah, atau kalimat yang lain, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kan diucapkan. Seperti Nabi Yunus beristighfar dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Memang diucapkan. Makanya Ibu Abi Salat kita astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu diucapkan. Jadi memang istighfar itu amal lidah. Itu maka dihitung 70 kali. Karena amal lisan. Kalau mengakui, menyadari, itu namanya taubat. Itu bagian dari taubat. Dan istighfar salah satu proses taubat. Salah satu langkah-langkah taubat. Ya. Tapi kalau ada orang istighfar tidak bunyi, Pak, gimana cara istighfarnya itu? Tidak bunyi. Ini meminta. Walaupun Allah tahu isi hati kita, tapi memang Nabi 70 kali berarti dihitung tuh, Pak. Memang dibunyikan tuh, Pak. Itu makanya ya bukan apa ya, ditambah alif dan ta itu bukan tanpa maksud. Ya. Maksud ditambah alif, sin, dan ta itu dari kata ghafara menjadi istighfara, memang itu diminta, dilafalkan. Bahwa sepanjang kita melafalkan itu menghayati maknanya, mengingat dosa kita, iya. Tapi melafalkan istighfar itu bahagian dari ibadah, dan itu menguatkan fisik kita. Ya, di samping dosa-dosa kita ditutupi Allah, ya, kebaikan-kebaikan diturunkan kepada orang di sekitar kita setelah itu, dan yang pasti tubuh kita akan diberikan oleh Allah kekuatan tambahan. Itu janji Allah begitu, Pak. Jadi memang istighfar itu memang dilafalkan, Pak. Nah, maksud saya begini, Pak. Istighfar itu memang dilafalkan. Yang menjadi pertanyaan kami ini begini. Kita mengucap istighfar dengan dilafalkan, dengan melakukan perhitungan, kan? Iya. Kita ucapkan istighfar, kita hitung melalui tasbih gitu. Tapi kita juga, mana yang lebih baik, kita juga mengucapkan istighfar, kita lafalkan, tapi kita nggak sempat untuk menghitung. Jadi kita lafalkan, misalnya contohnya begini, saya beristighfar, astagfirullahaladzim, terus ngucapin begitu. Tetapi dalam hati saya mengatakan begini, ya Allah, sepanjang hidup hamba-hamba telah menzalimi diri hamba sendiri, yang menyebabkan hamba menderita kena ulah perbuatan hamba. Oleh karena itu, apabila engkau tidak menurunkan rahmat dan karunia-Mu, maka hamba menjadi orang yang rugi. Oleh karena itu, tunjukkanlah hamba jalan yang lurus, jalan ridhoi. Terus begitu maknanya itu. Mana yang lebih ini, Pak Ustaz? Tapi dalam hati itu, Pak. Tapi lafalnya mengucapkan gitu. Ya, itu lebih baik begitu, Pak. Karena bagaimana kita lidah, ya lidah yang berucap itu karena hati seiring dengan lidah. Kalau bagaimana kalau lidah berucap hati tidak, kan namanya munafik itu. Ya. Jadi maksudnya itu supaya dapat rasa gitu. Iya, bagus begitu. Aja kan belum. Makanya istighfar itu kalau bisa bayangkan dosa kita masa lalu, bayangkan azab yang akan ditimpakan kepada kita hingga mengalir air mata kita. Itu jauh lebih baik. Tapi paling tidak lidah yang berucap itu sudah menjamin, sudah menjadi jaminan tubuh kita diberikan kekuatan oleh Allah. Karena kata Allah begitu, jika kalian mau beristighfar, Allah tambah kekuatan badanmu. Karena ucapan dengan lidah itu saja sudah membawa dampak ke hati, ketenangan. Percaya Bapak Ibu, kalau istighfar tenang hati. Beginilah dengan manusia saja begini. Ibu bapak bersalah dengan orang, temui dia, minta maaf ke dia. Lama lalu itu. Coba lagi enggak? Apalagi kepada Allah kita mengaku dan meminta ampun, pasti lebih tenang lagi. Ya. Nah, apa tadi, Pak? Nah, kalau yang istighfar dan la haula wala quwwata kapan waktunya?
Kalau istighfar la haula wala quwata illa kan tidak ada batas waktu. Tapi begini, ada kata Allah kan dalam surah Ali Imran tu, wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Gitu. Orang-orang yang apabila mereka berbuat salah, mereka langsung ingat Allah dan beristighfar. Berarti tempatnya setelah berbuat salah. Iya. Itu kenapa kita istighfar itu ada waktu-waktu dan tempat-tempat. Karena itu mungkin kita berbuat salah. Satu, pagi hari. Siapa yang berkata di pagi hari Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan seterusnya, itu sayyidul istighfar kan? Karena boleh jadi di malam hari kita banyak dosa, di pagi hari kita bertobat, minta ampunnya. Siapa yang berkata di sore hari Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli. Itu ya. Sore dibaca, mati menjelang pagi dia masuk sore. Kenapa? Dosa siang kita mintanya sore, karena kita mau tidur. Begitu tuh, Pak. Jadi memang setiap berdosa memang. Nah, makanya habis salat kita istighfar karena dalam salat mungkin kita berdosa. Intinya setiap hari itu pasti kita berdosa, Pak. Maka ketika kita hendak menutup hidup sore hari, maka istighfarlah. Istighfar sebanyak-banyaknya. Pagi hari juga begitu. Istighfar dosa malam tadi. Bisa jadi nanti ya tadi sejak maghrib sampai pagi kita sudah berdosa pula. La haula wala quwata illa billah. Ketika menghadapi beban berat, itu makanya malaikat tadi ketika disuruh mengangkat aras, mereka tidak mau, bukan menolak, tidak mau karena tidak merasa kuat, karena terlalu besarnya aras yang hendak diangkat. Kalau begitu bagaimana cara membaca la haula wala quwata illa billah ketika Bapak Ibu akan menghadapi tugas berat yang beratnya rasa tidak akan kuat melakukannya? Baru la haula wala quwata illa billah. Nah, kalau tasbih, tahmid dan takbir itu sudah jelas menjelang malam, menjelang tidur. Nah, gitu. Nah, inilah Bapak Ibu ya, tinggal diamalkan saja lagi nih. Ya, mudah-mudahan kita semua ya diberikan kekuatan oleh Allah ya. Karena pasti hari-hari ini kita akan menghadapi banyak beban. Mudah-mudahan dengan zikir yang 3 ini beratnya beban itu bisa kita pikul dengan mudah dan ringan karena Allah tambahkan kekuatan fisik dan jiwa kita. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.